Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya diberi kesempatan untuk kembali mempresentasikan salah satu materi dari studi ilmu tauhid yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Di sini saya Winda Mardiana dari kelas Tadris IPA D tahun 2020 dengan NIM 207200116 akan sedikit mengulas mengenai salah satu materi kita dengan judul yaitu malaikat dan tugas-tugasnya. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai malaikat dan tugas-tugasnya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman yang wajib diimani oleh umat muslim. Setelah mengimani adanya Allah, rukun iman yang kedua yang harus kita imani yaitu mengimani adanya malaikat. Selain mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah, yang jauh lebih penting di sini kita harus tahu mengenai suri tauladan apa yang dapat kita ambil dari mengimani malaikat-malaikat Allah ini. Jadi, selaku hamba Allah, kita juga wajib mengambil nilai positif dari sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para malaikat. Malaikat adalah salah satu hamba Allah, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat ini diciptakan oleh Allah tidak memiliki hawa nafsu, sehingga malaikat selalu tunduk patuh, tidak pernah membangkang ataupun menolak perintah-perintah yang diberikan Allah. Untuk itu kita dapat mengambil nilai pelajaran dari sini. Sebagai hamba Allah, kita juga harus patuh dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Selain itu, sifat-sifat mulia yang dapat kita ambil dari malaikat diantaranya seperti ketaatan, kedisiplinan dalam beribadah, pengendalian diri dari hawa nafsu, rasa tanggung jawab, dan senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pengertian malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab malaikah, yang merupakan jamak dari malak yang berarti kekuatan. Adapun secara maknawi, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang paling mulia. Malaikat ini tidak pernah membantah segala perintah yang diutus dari Allah kepada mereka. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya ada ribuan, tetapi yang wajib kita imani hanya ada 10 malaikat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga disebut sebagai Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ia merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Selain menyampaikan wahyu, malaikat juga bertugas meniupkan ruh kepada janin yang berada dalam kandungan seorang ibu. Selain itu, malaikat Jibril juga pernah mengantar atau mengawal nabi pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas sebagai penyampai rezeki dari Allah kepada semua makhluknya. Jadi di sini tidak hanya manusia yang mendapatkan rezeki dari Allah, tetapi begitu pula dengan makhluk-makhluk lainnya. Malaikat Mikail juga mengatur adanya hujan, angin, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, malaikat Mikail juga mendampingi malaikat Jibril ketika peristiwa Nabi mensucikan dirinya menggunakan air Zam-Zam. Malaikat Mikail juga mendampingi malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil.
Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet atau sangkakala. Di sini ada dua fase peniupan sangkakala, yaitu yang pertama pada saat hari kiamat. Di saat hari kiamat inilah trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil, sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini maka akan mati atau akan meninggal dunia. Kemudian fase yang kedua adalah ketika hari kebangkitan, di mana ketika sangkakala ini ditiup maka semua makhluk akan bangkit dari alam kuburnya. Inilah yang dinamakan dengan hari kebangkitan. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas sebagai mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, termasuk malaikat, manusia, jin, dan nyawa malaikat tersebut sendiri. Maka dari itu malaikat Israel juga disebut sebagai malaikat maut. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar apabila telah datang takdirnya, telah datang waktunya untuk disebut oleh malaikat Israel. Itu ketika ia meninggal dunia, siapapun tidak akan bisa menghindar dari peristiwa tersebut. Kemudian malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas sebagai malaikat yang mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia dari akil balik sampai ia wafat di dunia ini. Jadi tidaklah khawatir seseorang apabila ia melakukan perbuatan baik, walaupun tidak ada satupun orang yang tahu, tetapi senantiasa ada malaikat Raqib yang selalu mencatat amal baiknya. Walaupun sekecil biji zarah pun atau biji sawi, maka amal perbuatan manusia itu akan tercatat oleh malaikat Raqib. Yang kemudian adalah malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas kebalikannya dari malaikat Raqib. Ia bertugas mencatat amal kejahatan manusia. Jadi adanya kita mengimani terhadap malaikat ini, salah satunya adalah malaikat Atid, maka ini akan mengingatkan kita ketika kita ingin berbuat jahat, ingatlah selalu ada malaikat Atid yang mencatat amal perbuatan kejahatan kita. Jadi kita tidak akan berani untuk berbuat dosa ataupun berbuat kejahatan. Yang kemudian itu malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas sebagai penjaga alam kubur, sekaligus sebagai penanya amal perbuatan manusia di dalam kubur. Di dalam kubur ini manusia akan ditanya mengenai perihal keimanannya. Ia akan mendatangi seseorang yang suka berbuat buruk ketika berada di dalam dunia, ketika semasa hidupnya di dunia. Jadi malaikat ini akan mendatangi orang-orang yang biasanya berbuat kejahatan. Yang berikutnya ada malaikat Nakir. Malaikat Nakir hampir sama tugasnya dengan malaikat Munkar. Hanya saja ia bertugas sebagai malaikat yang menanyakan manusia tentang 6 pokok permasalahan, yaitu pertama mengenai Tuhan, agama, nabi atau rasul, kitab, kiblat, dan teman atau saudaranya. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga pintu neraka, tempat manusia di mana ia menerima azab dari perbuatan yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Malaikat Malik ini selalu tunduk patuh terhadap Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan ketika di alam, ketika di neraka itu, maka malaikat Malik akan melaksanakan semua perintahnya. Yang terakhir yaitu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas sebagai penjaga pintu surga. Surga di mana tempat orang-orang yang bertakwa dan beriman menerima balasan dari amal kebaikannya yang telah ia lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi semoga kelak suatu saat nanti di akhirat kita dapat menemui malaikat Ridwan di pintu surga. Amin, Allahumma amin. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi di atas 10 malaikat yang wajib kita imani. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya, yaitu kita dapat mengambil bahwasanya
beriman kepada malaikat erat kaitannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini adanya iman kepada malaikat, berarti kita juga meyakini adanya kitab-kitab Allah, adanya rasul-rasul Allah, adanya hari kiamat, di mana hari kiamat itu kelak sangkakala akan ditiupkan. Sudah menjadi pertanda bahwa telah berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Oke, mungkin cukup sekian, itu tadi sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Pesan yang dapat saya sampaikan dari sini, semoga pelajaran yang selama ini kita tempuh selama 1 semester ini, khususnya dalam studi ilmu tauhid, kita dapat mengambil semuanya, ilmu-ilmu itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu ini tidak hanya cukup kita pelajari di bangku kuliah saja, tapi yang lebih penting ilmu ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ujian akhir semester ini menjadi awal sekaligus akhir dari semester 1 ini, menjadi penutup yang menjadi akhir yang baik bagi kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Abdul Mukid yang sudah berkenan memberikan ilmunya selama 1 semester ini kepada kami semua. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila selama 1 semester ini mungkin terdapat banyak khilafan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila itu